Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya selamat sore teman-teman semuanya. Dari Invesno kita akan ngobrolin apa namanya tema yang menarik pada sore ini di IG Live pada Biar Pinter bicara finansial literasi. Seru sekali pasti sore ini dan teman-teman sekarang sudah tanggal 26 Ramadan kalau nggak salah. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang mudik atau jalan untuk pulang kampung. Jadi hati-hati di jalan. Ya, sepertinya teman-teman kita juga udah mulai join. Sekarang pembicara kita sudah mulai join. Ada Mbak Wulandari hari ini, seorang CFP yang udah top ternama juga. Dan juga nanti kita ada teman dari Insight Investment, yaitu Mbak Alifah G. Maharani. Oke, kita langsung ajak join. Ada Mbak Wulan di sini. Oke, assalamualaikum Mbak Wulan. Waalaikumsalam, Mas Bontot, Oh, apa kabar? baik, alhamdulillah kita lama nggak ketemu ya kayaknya. Terus saya kangen banget Bener. sama Mbak Wulan yang satu ini. Gimana Sehat-sehat sehat, ya? Mbak Wulan? Oke, kita sudah udah join juga Mbak Alifah dari Insight Investment. Halo Mbak Alifah, sehat? Halo Mas Bontot, sehat Mas. Mas Bontot gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah baik. Rasanya kita kayak udah lama nggak ketemu ya? Iya, padahal kita baru kemarin di acara Betul, CSR kemarin betul, ya. betul. Oke. Mbak Alifah mungkin belum kenal, ini ada Mbak Wulandari. Mbak Wulandari ini adalah Mbak Alifah. Halo Mbak Alifa, salam kenal Halo, ya. Mbak Wulan, salam kenal dengan Alifa dari Insight. Oke, buat teman-teman yang join pada hari ini, senang banget saya Bontot Pandawa bisa ngobrol lagi biar pinter. Saya juga udah lama nggak apa namanya nggak IG live bareng dengan teman-teman semuanya di sini. Teman-teman, sebelum kita mulai, saya minta teman-teman, saya cuma ingatkan lagi kalau follow IG-nya investnow.id, juga follow IG-nya Insight Investment ya, dan juga ikutin sampai akhir karena di akhir karena dia ada giveaway buat 5 penanya, masing-masing Rp100.000 unit reksadana dari Insight Investment. Wow, itu asik banget. Dan juga sebenarnya kita sudah dapat 5 pemenang yang apa namanya yang ikut share tentang IG Live ini di story-nya masing-masing, juga ikut komen. Nanti kita akan mengumumkan di akhir. Jadi teman-teman harus ikut sampai akhir. Oke. Kita langsung mulai aja ya karena sudah ramai yang udah join pada sore ini. Mungkin nggak sabar, mungkin juga sudah apa kebetulan mau libur ya besok ya. Udah mau libur tanggal 29 tuh hari terakhir untuk 29 tuh kita adalah hari pertama untuk cuti bersama. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya langsung aja bertanya di kolom bagian apa namanya di bagian pertanyaan. Oke. Jangan lupa tuh nanya, karena kan kadang gini ya, kita tuh kalau mau investasi, terus kan terhalang, aduh malas, nggak ada modal, nggak ada duit gitu ya. Tapi ini bisa dimodalin nih investasinya tuh ya, jadi bisa dikasih modal awal nih buat investasi, tinggal nerusin aja, dan nanti teman-teman akan terkaget-kaget sih, karena apalagi yang belum pernah ya, belum pernah berinvestasi sama sekali, nanti biasanya terkaget-kaget, oh iya ya dari duit kecil aja bisa ya jadi seperti ini gitu ya, dan nanti habitnya bisa jadi terbentuk terus gitu. Jadi jangan lupa Iya. ya ajukan Iya, pertanyaannya. bener banget. Apalagi yang kita akan berikan ini investasi reksadana syariah ya. Dan insya Allah berkah. Kebetulan itu di bulan Ramadan ya. Yang Mbak Alifah ya dan Mbak Wulan ya. Oke, Ya, kita langsung ngobrol mantap. aja kali ya Mbak Alifah, Mbak Wulan ya. Kan ini temanya menarik nih. Apa namanya, istri soleh, apa namanya, investasi syariah untuk istri soleah gitu. Kebetulan Mbak Wulan ini sudah jadi seorang istri dan juga Mbak Alifah ini kalau nggak salah calon istri juga ya Mbak Masih Alifah ya. calon, betul, Saya betul. doain biar cepet-cepet jadi ya. Oke. Amin Amin, amin amin. amin. Makasih banyak Mas Bontot. Oke, Mbak Alifah, sebelum kita ngomongin soal investasi syariahnya, Mbak Wulan, sebelum kita ngomongin tentang investasi syariahnya, saya juga jadi penasaran nih sebenarnya case-nya gimana sih? Karena saya lihat teman-teman yang muslimah itu dia punya apa namanya dikasih tanggung jawab sama suaminya nih, Mbak Wulan. Nih
duit sekian, udah atur deh, saya mau tahu beres deh, mau urusan anak, urusan rumah tangga, bla bla, saya pokoknya tahunya kerja aja gitu. Mm-mm. Kalau Mbak Wulan melihat ini seperti apa? Benar nggak ini seperti ini? Oke, nah makanya ya sebelum jadi istri pun, ini sebenarnya reminder ya buat yang cewek sama cowok lah ya semua. Sebelum jadi istri pun kalau teman-teman misalnya sekarang masih single gitu ya, atau masih belum berkeluarga, itu memang harus mulai belajar ngatur keuangan. Siapa tahu ketika menikah nanti ternyata tanggung jawab pengaturan keuangan itu ada di tangan teman-teman. Nah, jangan sampai udah dikasih amanah, udah dikasih tanggung jawab, ternyata nggak bisa ngaturnya. Sehingga banyak dana-dana yang seharusnya terkumpul, tapi jadi nggak terkumpul. Ya, kayak misalnya, oh ternyata nggak punya dana pendidikan anak, sehingga kalau mau masukin anak sekolah bingung terus gitu ya. Atau ternyata nggak ngumpulin dana juga buat DP rumah misalnya, sehingga bingung tinggal di mana. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi belajarnya boleh dari muda gitu ya, bahkan sebelum menikah, bahkan misalnya sekarang masih mahasiswa, ya nggak apa-apa belajar karena siapa tahu itu nanti jadi tanggung jawab kita. Tapi nggak menutup kemungkinan juga gitu ya, nggak cuma yang cewek gitu kan, ternyata ada juga yang nanti kesepakatan pengaturan keuangannya itu berdua. Nah, berdua kan berarti harus kompromi nih. Mindsetnya nih harus dikembangkan. Bagaimana sih cara mengatur keuangan yang sehat ya? Jadi teman-teman jangan lupa memang belajar ilmunya itu sejak dini untuk bisa ngatur keuangan. Apalagi kalau sudah dikasih amanah, ya kita lakukan sebaik mungkin ya. Apalagi kalau teman-teman misalnya ini ya Mas Bontot yang sering itu. Satu, masih belum bisa memisahkan gitu ya, mana yang keinginan, mana yang kebutuhan, sehingga akhirnya berlebih-lebihan. Dua, sudah ada nih kadang itu dananya memang gajinya lumayan gitu ya, sebenarnya ada nih yang bisa disisihkan untuk investasi tapi masih takut karena mikirnya wah investasi itu pasti bodong, investasi itu riba gitu ya, investasi itu apa namanya nanti nggak tambah berkah tambah dosa, kan ada juga yang begitu. Nah teman-teman jangan khawatir juga karena sekarang kita punya banyak pilihan ya. Jadi teman-teman bisa kok memilih instrumen investasi yang sesuai dengan syariat Islam juga. Nah makanya ini memang harus benar-benar dipelajari dari awal. Jadi beruntunglah kalau emang udah ngerti ilmunya dari sekarang, nanti ke depannya itu tinggal menjalankan. Jadi lebih gampang. Gitu Mas Oh, Bontot. gitu ya, lebih gampang ya. Jadi saya jadi penasaran nih, mau nanya ke Mbak Alifa ya kan sebagai calon istri ya, calon istri nih ngelihat tadi kan ada yang bagiannya full, ada yang kalau Mbak Alifa sendiri ya, kalau bisa memilih apakah enaknya itu yang ini preferensi pribadi ya, apakah enaknya kita bagi-bagi sendiri-sendiri aja, digabungkan, atau memang suami aja deh urus sendiri atau Mbak Alifa sendiri dalam keluarga? Kalau bisa saya pengen tahu nih. Karena teman-teman di sini pasti ada juga yang mungkin masih sendiri atau berencana menikah. Silakan Mbak Alifa. Oke, thank you Mas Bontot. Oke, jadi kalau misalnya untuk preference aku sendiri ya Mas ya, kalau untuk aku sendiri sih pengennya mungkin bareng-bareng, tapi biasanya mau bagaimanapun lebih kadang-kadang ya mungkin beberapa case ujung-ujungnya beratnya kayaknya ke istri juga ya. Seperti itu. Jadi dan di sini benar seperti tadi kata Mbak Wulan sebelumnya, yang namanya mindset menabung itu dibangunnya lama Mas gitu loh, nggak cepet ya, maksudnya nggak tiba, kalau misalnya kita terbiasa boros, kita nggak biasa memisahkan kebutuhan, kita tidak punya mindset yang untuk mindset rajin menabung, biasanya sulit Mas, nggak segampang jentikan jari nih tiba-tiba oh oke, mulai besok rajin nabung 30% porsi untuk tabungan dan investasi, itu bisa dibilang agak berat Mas gitu. Jadi memang kebetulan aku sendiri pun juga sudah mulai berusaha menanamkan mindset menabung itu dari awal kerja ya Mas ya, dari awal kerja semenjak punya penghasilan sendiri. Nah jadi dengan itu aku prefer bareng-bareng sih Mas. Jadi Oke. dari kita berdua itu ada nih kontribusinya sama-sama, at least saling tahu pengeluaran seperti ini ya, kesini kesini ini kesini gitu. Gitu. Oke, kayak gitu. Nah, eh ini saya jadi berpikir kan saya kebetulan nih saya bagian dari ikatan suami takut istri ya Mbak ya. Jadi jadi kan saya termasuk yang mendominasi untuk ngeplan gitu ya. Tapi saya juga jadi pengen tahu bagaimana mungkin
pandangan Mbak Wulan sebagai seorang istri, seandainya memang suami yang urus semuanya. Nah, kan istri kan nggak boleh diem aja nih, ya. Kalau melihat harus teredukasi atau apa dari terliterasi juga kan gitu untuk ngasih tahu suaminya, Mas, investasinya jangan gini dong, ngaturnya gini. Nah, menurut Mbak Wulan tuh harus seperti apa bersikap buat untuk istri yang ya yang nggak dikasih serahin tanggung jawab buat ngatur keuangan dan sebagainya. Oke, nah jadi sebenarnya ya kalau kita bicara rumah tangga itu tidak ada satu formulasi yang bisa untuk semua. Karena sebenarnya kuncinya dalam rumah tangga itu sepakat ya. Jadi misalnya nih, mau tadi bareng-bareng aja yuk kita atur bareng-bareng karena kita ada dua income. Asal sepakat nggak masalah. Mau misalnya satu income, suami aja yang bekerja lalu istri yang mengatur jadi manajer keuangan, nggak masalah juga. Mau misalnya kebutuhan rumah tangga yang tanggung suami, dana istri untuk istri sendiri atau misalnya untuk menabung dan investasi boleh juga asal sepakat. Jadi poinnya satu adalah asal sepakat. Yang kedua bener banget asal terbuka, apapun tipe manajemennya itu asal terbuka. Jadi jangan sampai gini nih ya, tiba-tiba ya naudzubillah gitu ya, salah satu meninggal duluan terus kita nggak tahu sama sekali dia ini asetnya di mana aja, investasinya di mana, kan nggak bisa cairin kalau nggak tahu gitu ya. Atau misalnya bener-bener istrinya itu nggak ngerti sama sekali tentang financial planning sehingga ketika suaminya nggak ada duluan gitu dia nggak tahu bagaimana melanjutkan hidup gitu kan. Nah bingung akhirnya. Jadi apapun yang teman-teman pilih gitu ya, literasi keuangan atau kecerdasan finansial itu tetap perlu dimiliki. Dua-duanya tetap perlu as a human being ya. Sebagai manusia itu tetap perlu gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih suami saya yang atur semua, iya, tapi make sure kita tahu aset dia di mana aja atau dia berinvestasinya apa. Karena supaya ada remnya juga ya. Kadang kan misalnya nih ya, cowoknya ini profil resikonya super agresif. Wah, berani banget naruh duit dimanapun udah nggak mikir resiko. Nah, padahal mungkin kebutuhan rumah tangga banyak, kebutuhan untuk masa depan banyak. Nah, kalau istri nggak ngerti keuangan sama sekali, tiba-tiba itu duit dimasukkan investasi bodong semua, meledak, terus bagaimana nasibnya? Nah, jadi paling nggak ada ini ya, ketika suami misalnya, loh mas, ini kok ditaruhnya di profil yang resikonya tinggi semua, agresif banget nih, kita coba kita atur yuk gitu. Jadi supaya lebih aman, at least satu adalah sepakat, dua adalah sama-sama tahu dan sama-sama punya literasi keuangan gitu. Ya kalau bisa sih memang cooperation ya, rumah tangga itu kan jalannya bareng-bareng, bikinnya bareng, dijalaninya bareng gitu ya. Memang lebih baik sama-sama ngerti gitu ya. Oh tujuan keuangan kita ini, nanti kita cara mencapainya begini gitu ya. Saling menyesuaikan diri. Oh budgeting kita seperti ini. Memang lebih baik begitu. Tapi mungkin ada juga kan orang yang sifatnya memang controlling gitu ya. Ya udah ini urusanku, aku yang tahu. Ya nggak apa-apa asal memang sepakat dan kita tahu oh duitnya di sini. Sehingga pada saat kita butuh akses itu juga mudah gitu ya. Karena hidup ini kita nggak tahu ya. Yang terjadi besok aja kita nggak tahu gitu ya. Nah, jadi kita memang harus prepare untuk segala kemungkinan. Begitu. Seru banget ya. Saya pengen nanya ke Mbak Alifa nih jadinya. Ini persoalan juga. Kalau Mbak Wulan tuh soal emang udah pengalaman jadi istri, tapi kalau Mbak Alifa saya pengen tahu preferensi untuk memilih calon suami berarti. Ini kan berarti ada kan kalau di investasi itu ada profil resiko ya. Betul. Dan kadang-kadang bisa jadi kita nggak cocok nih dengan calon pasangan yang profil resikonya agresif, nggak cocok atau lebih cocok dengan konservatif gitu ya. Nah, kalau Mbak Alifa ini apakah hal-hal begini juga salah satu jadi pertimbangan untuk memilih calon suami? Profil resikonya seperti apa yang pengennya? Oke, kalau untuk pemilihan calon suami dari profil risiko sih enggak ya Mas ya. Cuma mungkin gini Mas, memang profil risiko ini menjadi salah satu hal yang aku bicarakan sebelum nikah gitu. Jadi maksudku kita open nih tentang pandangan kita terhadap keuangan tuh seperti apa gitu, dan memang sangat mungkin ya, mungkin teman-teman di sini juga possible banget ketemu dengan perbedaan-perbedaan nih, misalnya seperti contoh tadi yang suami maunya agresif, sedangkan yang istri udahlah ya konservatif aja gitu kan. Nah itu sebenarnya
walaupun mungkin bisa dibilang aku belum berpengalaman, tapi mendengar salah satu contoh nyata lah ya yang Mas di sekitar di sekeliling aku, dan seperti tadi katanya seperti kata-kata Mbak Wulan, itu kan jalannya bareng-bareng gitu kan, mungkin bisa sambil bisa diomongin ya, seperti yang aku sudah omongin nih ke calon aku ntar gitu. Jadi memang kita udah bilang gitu kan, jadi pemilihan investasi kita sesuai dengan tujuannya ya gitu. Kayak oke, kayak sekarang berarti kan konsep aku masih nabung nikah nih Mas, berarti dengan waktu aku sekarang nikah aku insya Allah kurang dari 1 tahun, berarti aku harus milih. Walaupun aku tipenya agresif dan masih muda, tapi berarti karena timing aku di bawah 1 tahun, otomatis aku harus masuk ke produk-produk yang konservatif, yang mengakomodir jangka waktu pendek seperti itu. Karena jangan sampai let's say calonku agresif, aku juga agresif, kita butuh dana untuk di bawah 1 tahun, tapi nggak apa-apa yang kita agresif, ayo kita masuk ke reksadana saham gitu. Kayak takutnya kita kan nggak bisa predik nih yang terjadi di depan tuh seperti apa, karena kan mau gimana pun kita dunia investment, kita mungkin bisa menganalisis, tapi kita tidak bisa memprediksi atau meramal ya Mas Bontot. Kita nggak tahu ya tahun depan tuh ada event apa, apakah indeks saham akan naik ataupun turun. Jadi jangan sampai aku butuh dana di tahun depan karena salah memilih produk berdasarkan timing tadi, akhirnya jadi bukannya malah dapat return, tapi kayak yang uang nikah kok kurang setengah, amit-amit gitu ya. Seperti itu. Dan again juga balik lagi nih, aku juga sudah sedikit ngomongin, oke, berarti ntar untuk tabungan pensiun kita walaupun masih lama, kita bisa masukin deh ke reksadana saham ya yang jangka panjang gitu. Jadi balik lagi mungkin di sini untuk teman-teman, untuk pilihan-pilihan investasinya bisa disesuaikan dengan timing juga gitu. Jadi walaupun ada profil risiko beda-beda antara istri dan suami, ditentukan lagi timingnya nih kapan anak masuk sekolah. Oh, anak masuk sekolah 3 tahun lagi, atau mau kuliah masih 12 tahun lagi. Nah itu jadi bisa cocok tuh Mas, bisa ditentukan produk apa yang tepat, jenis investasi apa yang tepat, kayak gitu Mas Bonton. Oke, wah seru banget obrolan kita sore ini, teman-teman, rame juga yang hadir. Saya mau ngingetin lagi sebelum kita lanjut, untuk kalau belum follow investno.id dan insight.investment, kita follow sekarang, boleh keluar sedikit dari live-nya, nanti bisa join lagi. Dan kemudian kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya ya. Bertanya di kolom pertanyaan. Wah, ini udah banyak banget pertanyaan. Kita lanjut deh ke bahasan utama. Karena gini, Mbak Wulan dan Mbak Alifa, kayaknya kan kita sebagai muslimah, apalagi sekarang di bulan Ramadan ya, kita kan cari berkahnya ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini ya tidak ada keberkahan kan gitu, atau ada tambahan plusnya lah, insya Allah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kan berarti kita nggak cukup nih reksadana atau investasi yang konvensional. Menurut Mbak Wulan, soal apa sih perbedaannya kalau ada misalnya, oh ini ada yang syariah nih, oh ini ada yang biasa nih gitu. Sebenarnya ini bedanya apa sih? Gitu. Bisa diceritain nggak? Nah, jadi gini ya, umat muslim itu memang tidak dilarang gitu ya untuk mengumpulkan kekayaan, tentu saja ya. Karena apa? Karena kalau kita sejahtera, maka kita bisa lebih banyak membantu orang lain. Nah, jadi nggak apa-apa mengumpulkan kekayaan, tapi dengan cara-cara yang baik gitu ya, cara-cara yang berkah, cara-cara yang tidak merugikan orang lain. Nah, salah satu yang mungkin jadi ganjalan bagi teman-teman gitu ya, ketika ingin berinvestasi secara konvensional, itu masih ada keraguan gitu ya, masih ada keraguan. Ini riba nggak sih? Jangan-jangan ini nanti saya malah dosa. Ini goror nggak? Maisir nggak? Gitu ya. Nah, jadi ada unsur-unsur spekulatif nggak? Ada unsur-unsur perjudian nggak? Ada unsur-unsur yang tidak sesuai syariat nggak? Kira-kira kalau saya nanam saham di sini, misalnya gitu ya, misalnya saya beli reksadana saham ini, jangan-jangan dia naruhnya di produk-produk yang ternyata bertentangan dengan syariat Islam gitu. Nah, sebenarnya kekhawatiran teman-teman ini juga dipahami kok oleh produk-produk investasi ya. Jadi kalau memang teman-teman tidak merasa yakin dengan produk-produk yang sifatnya konvensional karena takut ada riba, boror, maisir dan macam-macam tadi, maka teman-teman bisa memilih produk-produk yang basisnya syariah, yang tentu saja dia sudah menyesuaikan gitu ya. Jadi sudah disesuaikan nih, misalnya produknya tidak boleh di produk-produk yang bertentangan dengan syariat Islam, atau misalnya bahkan ya semisal produk yang
masih ada ketidakpastian di situ, ketidakyakinan di situ, itu juga akan dihindari. Jadi benar-benar produk yang udah dibersihkan gitu ya. Secara syariat dia udah oke banget. Nah, makanya nggak ada alasan kayak misalnya aku nggak mau investasi karena investasi itu haram, riba gitu. Ya berarti kamu pilih aja instrumennya yang menurut kamu yang sesuai gitu ya, yang sesuai dengan keyakinan kamu tadi. Jadi nggak ada lagi tuh alasan-alasan kenapa nggak investasi karena itu haram, ya nggak juga gitu. Ada banyak investasi yang sesuai dengan syariat Islam. Dan ini memang sudah diverifikasi sama ahlinya ya teman-teman ya. Ada dewannya sendiri gitu ya untuk bisa memverifikasi ini. Jadi jangan khawatir gitu ya, apa namanya, jangan selalu kayak apa ya, kayak aku nggak yakin ya. Ibaratnya yang ahli aja sudah memverifikasinya dan itu oke gitu. Dan aku memang taruh nih Mas ya, aku contoh untuk yang tujuan-tujuan yang misalnya nih, dana untuk umroh atau dana untuk nambahin kalau haji ya, maksudnya kan namanya haji butuh uang saku lah ya. Nanti kalau dana untuk nambahin haji, nah dana yang memang aku kumpulin yang nantinya biasanya pengen untuk sosial gitu ya, untuk entah itu bayar zakat profesi tahun depan, 2 tahun lagi gitu ya, yang dana yang udah ada. Nah itu biasanya aku taruh di instrumen yang syariah gitu ya. Atau misalnya apa namanya, misalnya aku beli surat utang negara gitu ya, surat berharga negara misalnya begitu, kan juga ada versi syariahnya. Saham-saham pun juga ada indeks syariahnya. Apalagi reksadana, produk syariahnya sudah banyak, nggak ada Udah banyak ya, masalah Mbak. gitu ya. Sesuaiin aja sama tujuannya gitu ya, karena kita pengen lebih yakin nanti supaya umrohku berkah, ya udah aku taruhnya di reksadana syariah gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk itu. Oh, berarti jangan khawatir ya untuk berinvestasi di produk-produk syariah. Mungkin salah satunya reksadana syariah. Nah, ini juga jadi pertanyaan nih buat Mbak Alifa. Sebenarnya perkembangan apa namanya produk investasi syariah, terutama reksadana syariah itu seperti apa sih, gitu ya? Apakah memang cukup baik, gitu ya, bagus, gitu ya? Saya pengen tahu penjelasannya dari Mbak Alifa. Ya, baik, terima kasih banyak Mas Bontot. Kayak kalau misalnya untuk produk reksadana syariah ya Mas, terutama di sini kita specifically bahas tentang reksadana. Sudah cukup berkembang loh Mas, gitu. Jadi untuk produk syariah itu sudah banyak sekali, beragam. Nah, contohnya mulai dari reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu ada reksadana pasar uang syariah yang dimana isian dari reksadana pasar uang syariah itu adalah kumpulan dari deposito bank syariah ataupun sukuk-sukuk atau surat berharga syariah yang sudah mau jatuh tempo. Seperti itu Mas. Nah lalu yang kedua ada lagi reksadana pendapatan tetap syariah. Nah ini karena namanya pendapatan tetap Mas Bontot, jadi otomatis isinya ini majority-nya itu ada di obligasi ya. Nah berarti karena dia di sini itu syariah, isiannya itu sudah jadi isiannya itu sukuk Mas, sukuk-sukuk gitu. Jadi obligasi syariah gitu, baik punya pemerintah ataupun punya perusahaan. Seperti itu. Nah, lalu ada lagi reksadana campuran. Nah, ini reksadana campuran ini sangat possible juga dia itu syariah karena campuran berarti baik dari isian reksadana dari isian saham, obligasi ataupun pasar uangnya berarti itu syariah. Dan tentunya ada lagi yang terakhir reksadana saham, ada juga tentunya yang syariah yang dimana kumpulan saham-sahamnya itu terdaftar di dalam daftar efek syariah. Seperti itu Mas Bontot. Jadi kalau ditanya sudah sangat berkembang sekali. Kalau ditanya insight ada apa aja, saat ini insight itu sudah ada reksadana pasar uang syariah, reksadana pendapatan tetap syariah, dan reksadana campuran syariah, Mas. Bahkan jangan salah, justru produk-produk jagoannya insight ini malah di produk-produk syariahnya, banyak di produk-produk syariahnya. Seperti itu, Mas Bontot. Oke, keren banget. Kita tahan dulu sedikit yang menarik tadi soal reksadana di Insight. Kita coba mau buka 2 pertanyaan dulu deh. Karena mungkin ada yang nggak sabar sampai terakhir. Kita coba buka 2 pertanyaan dulu. Baru nanti kita lanjutkan ngobrolnya. Kita pertanyaan dari sebentar. Tadi ada yang menarik, saya lupa. Nih, ada pertanyaan dari Rizka Dewi Triani. Oke, apakah ibu-ibu cocok untuk investasi ke reksadana saham atau pasar uang? Terus gimana caranya biar konsisten? Nah, ini ngomongin ibu-ibu nih. Mungkin Mbak Ulan bisa jawab. Oke.
Jadi sebenarnya ya kalau ngomongin investasi itu sebenarnya nggak ada investasi untuk ibu-ibu, bapak-bapak, ibu rumah tangga, wanita karir, enggak ya teman-teman ya. Nah investasi kayak tadi ya kata Mbak Alifa tadi. Jadi gini, investasi itu sesuai dengan tujuan keuangan kamu ya. Nah jadi kalau pertanyaannya, ibu-ibu cocok untuk investasi reksadana saham atau pasar uang? Ya tergantung duitnya mau kamu pakai kapan ya. Kalau memang misalnya nih, Mbak aku mau investasi buat anakku kuliah. Tadi katanya 12 tahun lagi kuliah, ya kan masih jangka panjang. Ya silakan aja ke reksadana saham gitu ya. Tapi kalau mau nikah nih, Mbak aku mau nikah tahun depan nih, kurang dari 1 tahun, ya berarti harus pilih yang resikonya rendah. Berarti ke reksadana pasar uang. Nah jadi bukan terkait statusnya ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak atau wanita karir atau yang lain, tapi tergantung dari jangka waktu tujuan keuangannya. Makanya kalau mau invest, teman-teman ya, harus tahu dulu duitnya mau dipakai apa. Atau yang suka kita bilang sebagai tujuan keuangan. Supaya apa? Supaya kamu nggak sampai rugi. Karena kamu bisa memilih instrumen investasi yang tepat. Gampangnya gini loh ya, biar gampang ya memahaminya nih, biar gampang. Jadi gini, semua investasi itu nilainya nilai kertas, di atas kertas. Mau dia naik, mau dia turun, mau dia anjlok, mau dia melompat, itu di atas kertas. Dia tidak jadi kenyataan sampai kamu uangkan atau kamu jual gitu ya. Nah, mau wah aku cuan berapa ratus juta, ya kalau nggak kamu jual ya itu di atas kertas, besok bisa turun. Nah, itulah kenapa perlu kamu tahu kapan kamu harus menjualnya. Nah, kapan? Ya ketika dibutuhkan untuk tujuan keuangannya. Jadi misalnya nih, mau kuliahin anak 12 tahun lagi kan jangka panjang. Ternyata sahamnya sekarang lagi turun, diapain? Ya nggak diapa-apain selama kamu yakin bahwa itu kumpulan saham-saham bagus, fundamentalnya bagus, ya udah biarin aja, toh nanti juga naik. Sekarang memang fluktuatif kan begitu. Nah yang bikin kita suka rugi itu kan suka panik-panik gitu ya, karena nggak sesuai sama tujuan keuangannya. Duit mau buat lebaran dimasukin ke ya duit mau buat lebaran dimasukin ya ke token-tokennya lagi turun ya. Nah, makanya itu sering kejadian. Dua, gimana supaya konsisten? Tadi ada pertanyaannya ya, gimana supaya konsisten? Ya sebenarnya konsistensi ini kan sama seperti membangun habit gitu ya. Nah, teman-teman bisa nih, kalau aku ya, jujur ya, aku ada gajian nih, misalnya gajian tanggal 1. Nah, itu begitu gajian tanggal 1, itu aku selalu taruh ya, yang duluan adalah sosial, minimal 2,5% bisa lebih. Nah, kedua apa? Tabungan dan investasi. Nah, dari situ nih, aku punya tujuan keuangan apa aja, aku beresin dulu ke situ, aku isi semua, reksadananya aku isi. Baru sisanya buat hari-hari. Nah, karena kalau temen-temen dihabisin dulu buat hari-hari, buat kebutuhan lah, buat keinginan, nggak akan ada sisa ya, nggak akan pernah bisa ngisi. Ya, jadi ngisinya tuh di awal. Nah, terus yang kedua, biar bisa konsisten lagi. Kita itu suka konsisten itu kalau udah melihat hasil. Hasilnya berasa gitu ya, udah untung gitu, langsung seneng. Nah, gimana setiap kali kamu punya keinginan, misalnya nih pengen beli baju, tapi bajunya sebenarnya masih banyak, terus nggak jadi beli baju. Nah, duitnya jangan diem aja. Coba masukin di reksadana pilihan kamu tadi, untuk bantu mencapai percepatan tujuan keuangan. Nah, begitu udah di situ, nggak berasa, nggak jadi ngopi, masukin. Nggak jadi jalan-jalan, masukin gitu ya. Lama-lama jadi gede, dan kita tambah seneng. Semakin kita seneng, semakin semangat ngisinya. Jadi investasi memang harus dimulai dari habit, dari awal gitu. Wah, udah jelas banget ya penjelasan dari Mbak Ulan nih panjang lebar. Kita lanjut aja pertanyaan berikutnya. Dari Burhanuddin, bagaimana cara mengetahui investasi syariah potensial dan worth? Dan bagaimana tipsnya? Nah, ini cocok buat Mbak Alifa nih. Mbak Alifa bisa dijawab? Silahkan Mbak Alifa. Oke, baik. Thank you Mas Bontot. Nah, kalau misalnya di sini, mungkin karena di sini saat ini kita spesifik kita ngomongin reksadana ya, Mas Bontot. Oke, jadi dalam memilih mengetahui suatu reksadana, suatu investasi syariah itu potensial, sebenarnya balik lagi Mas Bontot. Kalau kita di sini ngomongin reksadana, macam-macam reksadana itu banyak gitu. Jadi kita kalau kita reksadana pasti fokusnya akan di situ-situ aja nih. Kita berarti di sini kita ngomongin balik lagi ke jenis-jenis reksadana. Nah, yang dimana tadi aku bilang jenis reksadana ada dari pendapatan tetap, dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran hingga saham. Nah, ini gimana cara kita mengetahui potensial? Oke,
Jadi pertama teman-teman mungkin kalau misalnya di sini memang ada teman-teman yang paham market, bisa membaca suatu gerak market, mungkin itu lebih oke ya. Tapi di sini kalau misalnya untuk teman-teman yang masih awam, masih mau coba belajar untuk investasi, nah teman-teman kalau untuk reksadana tuh not to worry, karena di suatu reksadana itu kita punya yang namanya fund fact sheet. Nah fund fact sheet itu apa? Nah fund fact sheet itu kurang lebih ringkasan suatu reksadana, Mas. Ringkasan suatu reksadana yang dimana dalam satu fund fact sheet itu, dalam satu kertas nih, sorry aku ada deh pas contohnya nih, dalam satu kertas ini teman-teman, nah ini seperti ini ya, ini contohnya fund fact sheet nih. Nah di contoh di satu fund fact sheet ini teman-teman di sini ada informasi dari seluruh reksadananya, dan yang terpenting kalau kita ngomongin potensial atau kita ngomongin performance itu teman-teman ada nih di sini. Di sini ada table performance ataupun ada grafik dari performance. Oke, jadi kalau misalnya untuk investasi reksadana, Mas Bontot, kami dari pelaku pasar, dari manajer investasi, kita tidak boleh menjanjikan suatu return, gitu. Kita tidak boleh menjanjikan suatu return. Jadi aku nggak bisa nih bilang, oh oke, yang potensial masuk aja deh reksadana pendapatan tetap, itu ke depan dapat tuh, bisalah 8%, 8%. Nah itu nggak boleh, itu dilarang sekali. Nah ini juga mungkin suatu pelajaran juga untuk teman-teman bahwa kami dari manajer investasi itu tidak boleh menjanjikan suatu imbal hasil, tidak boleh menjanjikan suatu return dari reksadana open end, Mas Bontot. Tapi apa sih yang bisa dilihat? Apa sih yang bisa dilihat? Kita lihat dari performa ke belakang, Mas. Kita lihat dari past performance-nya gitu. Jadi kita lihat dari past performance-nya, seperti contoh nih reksadana hajinya Insight. Reksadana Haji Insight terbit dari tahun 2005, udah cukup panjang nih, sekitar 17 tahun ya. Nah ini berarti si reksadana haji ini itu sudah ketemu banyak krisis nih Mas. Dia ketemu krisis 2008, 2013, 2015. Nah tapi mungkin teman-teman juga di sini bisa lihat ntar di websitenya InvestNow itu bisa dilihat fund fact sheet-nya haji. Kalau haji itu pergerakannya walaupun reksadana pendapatan tetap, tapi dia masih cukup stabil, Mas. Gitu, walaupun memang tidak bisa dibandingkan dengan reksadana pasar uang ya, teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya ditanya potensinya seperti apa, balik lagi ke jenis reksadana apa yang mau dipilih oleh teman-teman. Nah, baru di situ biasanya bisa kelihatan tuh, oh yang ini pas performance-nya seperti ini ya, grafiknya nih seperti ini ya gitu. Dan kalau misalnya reksadana pasar uang biasanya dia tidak akan jauh dari suku acuan banknya BI, Mas, sorry. Dari suku acuannya Bank Indonesia biasanya tidak akan jauh gitu. Misalnya suku acuan kita sekarang di sekitar di 3,5%. Nah, biasanya reksadana pasar uang tuh nggak slightly juga, tapi tidak terlalu jauh. Biasanya range-nya di sekitar 4-5% kayak gitu, Mas. Jadi nggak mungkin suku acuan kita di 3%, tapi reksadana pasar uang return-nya sampai 8%, 7%. Nah, itu impossible. Karena balik lagi, isiannya itu kumpulan dari deposito. Karena dari deposito pasti akan menyesuaikan dengan suku acuan. Seperti itu, Mas. Semoga bisa menjawab. Cakep banget. Pokoknya nanti itu fun fact-nya itu bisa dicek di investno.id ya. Dan teman-teman catat investno.id, kita bisa langsung beli reksadana itu langsung via website. Oke, itu keren banget. Dan teman-teman tadi buat dua penanya itu nanti DM kami ya, DM kami nanti juga kita akan kasih tahu cara klaimnya, karena masing-masing dapat Rp100.000 unit reksadana senilai Rp100.000 dari Insight Investment. Nah, kita mungkin saya ingatkan dulu untuk follow, jangan lupa teman-teman yang belum follow @investno.id dan juga follow @insight.investments. Oke. Kita lanjut ya, karena ini menarik karena Mbak Alifa sudah ngomongin soal reksadana syariah. Tentu kalian teman-teman pada penasaran nih sebenarnya produk reksadana syariahnya di Insight Investment itu seperti apa? Kok temanya itu menyebutnya sebagai reksadana dengan social impact lah, reksadana dengan kebaikan kalau nggak salah, saya lupa. Itu kenapa? Emang ada visi misi tertentu kah? Mungkin bisa cerita sedikit tentang Insight. Oke, thank you Mas Bontot. Oke, jadi ini mungkin untuk teman-teman dan mungkin aku sedikit cerita juga nih untuk Mbak Ulan karena mungkin belum begitu familiar ya Mbak ya dengan reksadana Insight. Nah, di sini aku pengen
menjelaskan ke teman-teman. Jadi gini, Insight itu adalah manajer investasi, teman-teman. Cuman kita memiliki tagline yaitu transforming investment into social impact. Nah, jadi teman-teman sampai saat ini kami masih menjadi satu-satunya manajer investasi yang dimana semua produk kami ada porsi CSR-nya atau memberikan get back to community gitu. Mungkin banyak teman-teman MI lain yang produknya ada CSR-nya gitu. Tapi hingga saat ini kalau dipastikan dari seluruh produk kurang lebih kita ada 70-an produk, Mbak Wulan, Mas Bontot, teman-teman kita ada sekitar 70-an produk. Nah, semua produk kita itu ada CSR-nya, ada porsi yang dikeluarkan untuk CSR-nya. Seperti itu. Nah, makanya mungkin kalau teman-teman lihat fun fact sheet-nya Insight tadi yang kertas aku tunjukin, pasti akan ada yang beda dari yang lain karena dia di bagian bawahnya, di bagian keterangan sebelah kanan bagian bawah itu ada tulisan akumulasi dana CSR. Nah, itu adalah dana-dana CSR yang terkumpul dari setiap produk. Itu di situ kita disclose juga di fun fact sheet kita. Nah, kalau kita ngomongin reksadana Insight, ini berkaitan banget ya Mas Bontot, Insight dan Invest Now. Berarti kita ngomongin dua produk nih. Ada reksadana Insight Money Syariah, itu teman-teman reksadana pasar uangnya Insight, yang dimana secara performance cukup menarik. 1 tahun terakhirnya itu masih di sekitar 4,6%. Sekitar 4,6%, dan tentunya karena ini adalah reksadana pasar uang, karena dia adalah reksadana pasar uang, jadi tentunya cocok untuk investasi jangka pendek, Mas Bontot. Jadi kita bisa ambil dari dua angle, dari apakah calon investor ini atau investor ini memiliki time frame yang jangka pendek atau memang konservatif gitu. Jadi baik teman-teman yang memiliki time frame jangka pendek atau memang memiliki misalnya jangkanya tengah menuju panjang tapi memang sangat konservatif sekali. Nah, itu berarti reksadana Insight Money Syariah ini cocok nih Mas, bisa jadi pilihan gitu. Dan untuk CSR-nya atau kita balik lagi ke komunitasnya itu apa? Nah, Insight ini menggandeng satu yayasan, namanya Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Nah, teman-teman mungkin bisa cek juga dari Instagramnya dari Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Nah, dana CSR-nya Insight itu disalurkannya melalui Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun atau YIM singkatannya. Melalui YIM tadi. Nah, tentunya karena ini produknya syariah, biasanya karena produknya syariah, jadi kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukannya itu tentunya ke agama Islam seperti itu. Jadi kita pernah renovasi masjid, terus kita pernah berbagi ke anak yatim, atau mungkin kita berbagi alat sholat ataupun Al-Quran gitu, seperti itu. Baru kemarin yang Bang Alifa ya kita bagi-bagi. Betul, salah satunya kemarin ya Mas Bontot, kayaknya masih ada di story-nya Invest Now dan Insight acara kita kemarin. Betul. Jadi nggak cuma investasi tapi kita juga ini ya, sosial juga ya, ada porsi sosialnya. Nah, ini yang keren banget nih teman-teman, karena kan kita itu kan ya dalam harta kita itu kan ada hak orang lain juga ya. Nah, kalau di Insight ini sudah bisa teman-teman melihat gitu, oh ternyata iya ya, aku nggak cuma berinvestasi tapi ada muatan sosial di situ. Jadi lebih lega lagi ya, lebih lega gitu ketika kita berinvestasi. Betul sekali Mbak Wulan. Jadi selain memang sudah produknya syariah, teman-teman secara tidak langsung dengan berinvestasi Insight melalui Invest Now, itu sudah secara tidak langsung membantu saudara-saudara kita gitu. Jadi secara tidak langsung teman-teman sudah get back ke community seperti itu. Jadi ada membantunya macam-macam, dan insya Allah banyak hal-hal yang kita lakukan itu insya Allah juga menjadi pahala jariah ke teman-teman. Karena kita juga membangun masjid, kita berbagi alat sholat, berbagi sajadah, yang dimana teman-teman ketahui hal-hal seperti itu kan berarti masuknya ke jariah ya, Mas Bontot, Mbak Wulan, seperti itu. Dan ada satu lagi yang lebih spesial teman-teman, yang sebenarnya nggak lebih spesial tapi ini cukup unik dan bisa dibilang sangat spesial. Itu reksadana kita selanjutnya Mbak Wulan, namanya itu reksadana Haji Syariah atau iHajj. Nah, ini biasanya suka muncul pertanyaan nih, kenapa kok ada haji-hajinya, memang kenapa gitu kan. Nah, jadi selain secara performance sangat menarik untuk reksadana haji ini, aku bahas dari sisi CSR-nya dulu ya. CSR-nya dari reksadana iHajj adalah memberangkatkan saudara-saudara kita yang kurang mampu ke Tanah Suci, Mbak Wulan, Mas Bontot.
gitu. Oke. Jadi yang tadi aku sempat sudah sampaikan, reksadana iHajj ini itu sudah terbit dari tahun 2005. Nah, jadi pada awalnya yang diberangkatkan itu haji, cuman karena haji sekarang antriannya sampai 2 digit tahun, jadi kita mulai switching ke umroh di sekitar 2010-an awal 2012. Jadi dari 2005 sampai sekarang kurang lebih sudah 700 orang teman-teman yang kita berangkatkan haji dan umroh melalui produk iHajj Syariah ini. Gitu. Ntar mungkin kalau misalnya mau cari-cari, biasanya di internet pun teman-teman cek Google, bisa diketik aja keyword insight umroh, insight umroh, biasanya langsung keluar tuh berita-berita insight. Nah, yang terbaru alhamdulillah kita juga baru memberangkatkan ya baru di bulan Maret kemarin, berarti 2 bulan lalu ya Mas, sebelum puasa. Nah, itu alhamdulillah kita memberangkatkan 41 saudara-saudara kita itu ke Tanah Suci untuk beribadah umroh, seperti itu Mas Bontot, Mbak Wulan gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya kita ngelihat suatu investasi, biasanya bisa ngelirik dari berbagai angle, bisa masuk dari berbagai macam angle, bisa lihat dari, ada yang preferensinya apakah syariah atau konvensional, oke pilih syariah, maunya syariah, atau bisa lagi lihat pengennya yang lebih stabil atau yang konservatif to moderate, oke ada lagi nih produknya. Atau kalau teman-teman di sini malah maunya, saya pengen melihat yang CSR-nya bagus, nah ini berarti insight pas banget juga nih Mas Bontot, Mbak Wulan, karena kita punya produk itu bisa memberangkatkan saudara-saudara kita yang kurang mampu itu untuk beribadah ke Tanah Suci. Nah, biasanya kita juga bekerja sama dengan Basnas juga Mas terkait pemberangkatan tersebut. Dan ini juga dipilihnya jamaahnya itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi, dari ujung sampai ujung deh pokoknya yang kemarin. Jadi ada jamaah kita dari Aceh sampai dari Papua itu ada semua. Seperti itu, Mas Bontot. Keren banget ya. Saya jadi pasti teman-teman di sini jadi pengen buat investasi syariah di Insight ya. Iya, Saya karena aja berinvestasi sekaligus sosial gitu ya, dan itu nggak semua produk ada loh teman-teman ya. Jadi ini maksudnya kita kan tenang ya, di dunia tenang, bekal akhirat ada gitu ya. Ya, nah ini penting juga informasi buat teman-teman nih Mbak Alifa nih. Ini cara belinya gimana ya, gitu ya? Terus mulai investasinya berapa, gitu ya? Kan investasi bodong aja kadang-kadang mulai jutaan nih, gitu ya. Kadang-kadang ditawarin 100 juta biar sekalian untung, gitu ya. Nah, kalau di Insight produknya itu seperti apa? Oke, baik Mas Bontot, thank you. Kalau misalnya untuk investasi, teman-teman mau mulai investasi reksadana di Insight nih melalui InvestNow, caranya gampang banget. Seperti yang tadi Mas Bontot bilang, teman-teman bisa masuk ke websitenya InvestNow di investnow.id, teman-teman. Lalu teman-teman bisa klik reksadana. Setelah klik reksadana bisa langsung search aja, coba Insight, ntar langsung keluar tuh produk-produknya Insight. Berarti bisa dibeli antara reksadana Insight Haji atau reksadana Insight Money. Tinggal diklik, lalu bisa langsung klik beli ya Mas ya. Ada tombol belinya juga ya di Instagram. Di websitenya InvestNow, seperti itu. Dan mulai berapa investasinya bisa? Sampai lupa kan tadi. Nah teman-teman, ini sedikit bahasan tadi Mbak Wulan yang sempat Mbak Wulan udah singgung ya. Kita banyak banget nih kebutuhan buat ngopi ya Mbak Wulan, ngopi, jalan-jalan, nongkrong. Nah teman-teman not to worry kalau yang dulu selalu ngerasa atau mengira, aduh investasi mahal deh, belum ada dananya deh, belum sempat menyisihkan, biasanya gitu ya Mbak Wulan. Nah itu teman-teman not to worry, karena mulai investasi reksadana itu seharga teman-teman jajan di coffee shop, mulai dari Rp100.000. Betul ya Mas Bontot? Mulai dari 100.000 untuk investasi di InvestNow, seperti itu teman-teman. Jadi sekaligus aku kasih gambaran nih ya sama teman-teman, mungkin ya ada juga yang belum terlalu familiar sama reksadana, tapi aku kasih gambaran yang gampang banget gitu. Teman-teman pergi ke Resto Padang, ya kan? Nah, ada kalanya di Resto Padang itu ada satu meja, itu kita dikasih masing-masing, ada ayam seporsi, rendang seporsi, paru seporsi, semuanya seporsi gitu ya. Dan itu biasanya kalau mahasiswa atau yang duitnya dikit masuk ke situ deg-degan. Aduh, nanti kayaknya gitu ya makan sepiring tapi ngambil beberapa lauk ini aja nanti habisnya banyak gitu. Enak memang habisnya banyak gitu. Cuman kadang ada juga restoran Padang itu yang murah. Yang kamu udah dateng, udah dipilihin, dikasih satu porsi, udah ada nasinya, sambal hijaunya, aduh mau buka puasa nih, sambal hijaunya, ada sayurnya, ya ada kuah rendangnya, ada kuah-kuahnya tadi udah
satu set, kamu bayarnya murah. Kan ada tuh ya restoran Padang yang gitu tuh di deket kampus pasti banyak. Dan rata-rata kalau duit kita terbatas, kita milih yang begitu. Dateng jelas berapa nih nasi rendang, udah lengkap paketnya, 15.000. Di sini masih 15.000 ada tuh. Kalau di Jakarta ya nggak dapet ya. Udah bayar, selesai. Kamu tetap bisa menikmati enaknya nasi Padang tadi, harganya lebih affordable. Kenapa bisa begitu? Ternyata memang ada banyak orang yang membeli di nasi Padang tadi. Nah, sama kalau teman-teman beli reksadana itu seperti itu. Teman-teman misalnya beli reksadana saham ya, teman-teman pengen beli saham yang bagus lah, LQ45, blue chip stock. Belinya satu lot, harganya mahal. Nggak ada, Bu. Duit saya cuma 100.000. Lah kalau kamu 100.000 cari yang satu lot, mungkin dapatnya saham yang ya begitulah, nggak bisa dapat saham-saham terbaik gitu. Bagaimana kalau saya menginginkan saham-saham terbaik tadi, tapi duit saya 100.000, patungan sama orang lain. Patungan nih, dalam bentuk reksadana. Dan nggak perlu susah-susah, bingung-bingung analisa banyak saham. Karena apa? Ada manajer investasi, lebih pinter dari kita. Dia udah di pasar, udah lama gitu ya. Makanya aku favorit banget, salah satu instrumen investasi yang jadi andalanku memang salah satunya reksadana. Kenapa? Karena aku tahu ada orang-orang yang jauh lebih pintar dari aku kok menganalisa pasar. Nah, apalagi misalnya teman-teman udah sibuk ngurus anak gitu ya, atau sibuk kuliah, sibuk bekerja, lebih tenang tiap bulan kita invest di manajer investasi yang kita percayakan tadi, kita invest dikit-dikit, tapi lama-lama menjadi bukit gitu ya, lama-lama nggak berasa, ternyata udah banyak gitu. Menganalisanya gimana? Baca di awal. Tadi kan udah dikasih tahu ada fun fact sheet. Bacanya cuma 1 kali di awal, beli, rutinin. Udah, habis gitu ngelihat aja itu duit tambah semakin banyak gitu ya. Jadi in case teman-teman belum terlalu paham sebenarnya saya beli apa sih ini gitu ya. Kenapa bisa murah? Ya karena kita patungan beli. Tadi misalnya reksadana pasar uang, ya kita beli sebenarnya kita beli apa? Deposito. Ya kan? Atau sukuk-sukuk yang mau jatuh tempo itu kita beli rame-rame patungan. Reksadana pendapatan tetap, oh kita beli surat berharga patungan rame-rame. Reksadana saham, oh kita beli saham-saham bagus patungan rame-rame. Sehingga itulah kenapa teman-teman bisa memulai dari 100.000. Ya tentu saja keuntungannya menyesuaikan. Oh 1 tahun dapatnya 5%. Ya 5% dari berapapun yang kamu investasikan tadi. Tapi ingat, kita itu ada sifat ngegulung ya. Reksadana itu kan ngegulung itu senangnya ya. Jadi kayak, wah di akhir nih jadi gede banget gitu. Betul. Ya. Oke. Saya koreksi sedikit ya, di Investo tuh bisa mulai Rp10.000, nggak Oh, 100.000. 10.000 lebih murah Bahkan lagi. 10.000. Lebih murah lagi. Asik kan? Ya Hebat udah, banget, sekarang memang. follow dulu investo.id, nanti kalian bisa tahu detail-detailnya. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja. Kita ada sisa 3 pertanyaan lagi. Oke. Nah, pertanyaan dari sebentar. Oke, ini mungkin pertanyaan ini menarik dari Denny Fristama. Bagaimana caranya memilih profil risiko berdasarkan pendapatan tanpa harus maksa invest harus ini itu gitu ya? Mungkin dia masih bingung terhadap profil risikonya mungkin. Mbak Wulan mungkin bisa sedikit jelasin soal. Nah, jadi profil resiko itu kan sebenarnya kita bagi 3 ya teman-teman ya. Satu adalah konservatif. Dia itu untungnya dikit nggak apa-apa, pokoknya nggak rugi. Orangnya takut banget rugi, takut banget duitnya hilang ya. Yang kedua adalah moderate ya. Untung dikit nggak apa-apa, tapi kalau rugi pun ya jangan banyak-banyak gitu. Dia di tengah-tengah gitu. Tapi ada pula orang itu yang sifatnya agresif, berani dia. Ya aku tuh maunya untung gede, ya kalau rugi ya memang udah resiko gitu. Nah, perlu banget untuk mengenali kita itu di profil resiko yang mana, itu bisa karena karakter, tapi bisa juga tadi karena pendapatan, karena tanggungan, karena beban hidup. Ya tentu saja kalau ibu-ibu kayak aku nih misalnya ya yang udah punya anak gitu, itu tentu saja mungkin nggak seagresif dulu. Pada saat zaman masih single kan kita berani-berani aja noting tulus. Tapi kan sekarang kita mikirin nih, ada anak gitu. Atau mungkin teman-teman yang anaknya banyak. Atau mungkin teman-teman yang pendapatannya tidak tetap, naik turun. Nah ini kan mungkin nggak berani terlalu agresif ya. Kalau dia naruh di satu instrumen pas masih belum bagus hasilnya, tapi ternyata dia kehilangan pendapatan juga bahaya. Nah jadi sebenarnya profil resiko itu bukan kita yang memilih ya,
Tapi biasanya satu adalah karakter, dua adalah kondisi kehidupan. Bisa jadi karena pendapatan, jenis pekerjaan, bisa jadi karena tanggungan. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, sebenarnya tentukan aja kamu di sebelah mana. Itu yang pertama. Dua, bahkan walaupun misalnya nih ya, kamu nggak agresif. Kamu sebenarnya nggak agresif, kamu moderate. Tapi apakah terus moderate nggak bisa beli reksadana saham? Bisa. Kalau tujuan keuangan kamu itu masih panjang. Karena yang bisa ngalahin resiko itu apa? Waktu. Jadi ketika tujuan keuangan kamu itu masih di atas 5 tahun lagi, ya nggak apa-apa kamu memilih instrumen yang resikonya lebih tinggi. Karena nanti dikalahin sama waktu. Memang gini, naik turun gini. Tapi dalam jangka panjang, naik gitu loh ya. Nah, jadi bisa banget tuh Mas Denny ya, coba dipetakan aja tujuan keuangannya apa. Oh, aku masih ada nih yang buat nanti banget. 7 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nah, itu nggak apa-apa. Kamu ambil reksadana saham di situ nggak masalah. Gitu. Oke, makasih ya pertanyaannya Mas Denny dan juga jawabannya dari Mbak Wulan. Ini udah jelas banget. Tapi ini saya ada pertanyaan ini menarik karena pertanyaan ini beberapa kali dipertanyakan untuk soal reksadana syariah. Mungkin bisa dibaca dari Lala Siregar 17. Apakah investasi syariah khusus bagi agama Islam dan prosesnya apa bisa full online registernya? Gitu. Emang ini khusus buat Islam aja nggak sih Mbak Mbak Alifa? Mbak Alifa boleh dijawab. Oke, thank you Mas Bontot. Oke, tadi dari Kak Lala ya yang Ya, bertanya. Ya, oke. Jadi menjawab teman-teman mungkin audiens kita di sini bukan nggak hanya teman-teman kita yang bermuslim, tidak hanya teman-teman atau saudara-saudara kita yang muslim, tapi mungkin yang non muslim dan ingin belajar tentang finansial, possible banget nih join di live kita saat ini ya Mbak Wulan, Mas Bontot. Nah, ini jadi memang pertanyaan yang banyak sekali ditanya ya setiap aku live sama Mas Bontot atau kita webinar kayaknya ya Mas ya. Iya. Pasti ada. Oke, jadi teman-teman untuk reksadana syariah itu tidak bisa dibeli oleh siapapun. Gitu. Jadi tidak hanya muslim saja yang bisa membeli reksadana syariah, tapi untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita non muslim pun juga bisa membeli reksadana syariah ini. Jadi istilahnya nggak ada nih, misalnya teman-teman non muslim, aduh beli reksadana syariah harus syahadat dulu gitu, nggak ada. Nggak ada. Jadi teman-teman itu bisa tetap membeli reksadana syariah, karena sebenarnya kalau kita lihat dari sisi non agamanya, sebenarnya antara syariah dan konvensional itu hanya jenisnya aja gitu loh. Jadi nggak masalah, maksudnya lebih ke kalau misalnya untuk muslim yang matters, oke, saya pilih nggak mau yang konvensional, hanya yang syariah gitu kan. Kalau untuk teman-teman yang non muslim sebenarnya bisa balik lagi ngelihat dari performance-nya gitu misalnya ya, karena berarti kan kalau di sini untuk teman-teman, let's say untuk teman-teman non muslim berarti kan bukan melihat dari misalnya dari CSR untuk memberangkatkan saudara-saudara kita yang kurang mampu untuk ibadah umroh, tapi biasanya lebih melihat ininya Mas Bontot. Kalau untuk reksadana haji, stability-nya, pengen cari reksadana pendapatan tetap atau pengen dia cari reksadana appetite-nya nih pengen yang stable deh gitu, yang ketemu krisis apa aja hantem aja deh gitu, pengen yang lihat memang, atau mungkin ngelihat dari waktu, pengen cari reksadana yang terbitnya udah di atas 15 tahun deh gitu loh. Nah, jadi di sini kan berarti bisa kita bilang kebetulan reksadana iHatch ini menjadi jawaban yang tepat. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman kita yang non muslim, kebetulan aja ini reksadananya syariah gitu. Jadi bisa diambil dari angle itu Mas, Mas Bontot gitu. Tapi kalau kita lihat memang secara performance, iHatch itu memang sangat menarik Mas Bontot. 1 tahun terakhir reksadana iHatch, 1 tahun terakhir ya, itu di 7,01%. Coba bandingin misalnya teman-teman yang selama ini hanya menabung uangnya di bank aja, yang dimana mungkin net bunganya itu di bawah 1%, atau mungkin di deposito baik bank konvensional ataupun bank syariah, mungkin netnya itu setelah potong pajak 20% sekitar 2,5, 2,9 ya Mas Bontot. Nah, kalau teman-teman berinvestasi di reksadana haji, itu 1 tahun terakhirnya itu di 7,01%. Gede tuh, Seperti gede itu. segitu. Betul, cukup menarik ya Mbak Wulan. Nah, itu dan yang memang yang membuat banyak teman-teman kita yang dari non muslim pun membeli reksadana iHatch karena ngelihat reksadana iHatch ini sifatnya defensif Mas Bontot.
haji ini melihat kondisi kita sekarang lagi semuanya uncertain ya, market pun juga cukup sideways gitu kan, kita uncertain, kita nggak tahu nih apakah biasanya ntar tiba-tiba ada lockdown lagi kan, dari IHSG jeblok lagi. Memang maksudnya kita ada di dunia yang uncertain, baik di kondisi global maupun lokalnya. Nah, IHAJ ini udah terbukti Mas Bontot, Mbak Wulan, dari tahun 2005. Dari tahun 2005 ketemu krisis subprime mortgage 2008, IHSG-nya minus sampai 56%. IHAJ masih perform walaupun di bawah 10%. Ketemu krisis lagi 2013, ketemu krisis lagi 2015. Nah, ini teman-teman berdasarkan data ya, ini jadi bukan bohong-bohong nih. Jadi berdasarkan data di fund fact sheet-nya di fund fact sheet-nya IHAJ, sepanjang IHAJ berjalan dari tahun 2005 Mbak Wulan sampai 2022, minus terdalam reksadana IHAJ yang pernah dialamin hanya minus 3,06%. Hanya minus 3,06%. Itu dari 2005 dan ini based on data. Ini based on data ya, teman-teman bisa dicek di Infovesta. Itu website teman-teman kalau mau melihat NAB reksadana. Mungkin kalau teman-teman cukup melihat dari websitenya InvestNow juga kelihatan, atau dari fund fact sheet-nya Insight. Tapi seperti itu Mbak Wulan. Jadi kita memang terdalam minus kita itu minus 3,06% gitu, yang dimana IHSG pernah sampai minus 50% gitu kan, atau mungkin pas COVID kemarin, waktu hit COVID ya Mbak, berasa ya IHSG kita Maret 2020 minusnya sampai 30%. Nah ini betul, even IHAJ pun Mas Bontot ketika COVID kemarin tidak sampai minus, hanya ada terjadi pengurangan itu karena efek market, tapi tidak sampai minus gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, aku nggak tahu ya apakah kelihatan nih di ujung-ujung sini nggak ada minus nih teman-teman. Minus terakhir yang ada di bawah itu tahun 2018 gitu. Dan minus terdalam tadi kalau lihat ada sedikit kurva lumayan panjang ke belakang, itu minus 3% tadi yang aku sebutkan. Itu semua bisa dilihat di fund fact sheet-nya IHAJ. Seperti itu. Oke. Semoga bisa menjawab ya Mas Bontot. Jadi memang banyak sekali juga teman-teman kita yang non muslim, karena kan aku bisa lihat nih data daily harian ya, dari nama-nama, dari namanya maksudnya kelihatan nih, oh jadi memang banyak juga IHAJ ini menjadi pilihan atau sasaran investor-investor yang non muslim, karena itu ngejar dari sisi stability-nya, karena IHAJ itu bersifat defensif seperti itu. Yang penting jangan ragu ya, jangan takut harus suruh syahadat dulu dan segala macam. Betul, aman Mas kalau gitu. Gitu. Saya nggak kebayang ya di Malang ya, udah buka di azan tuh di Malang. Oh ya ampun. Wah, selamat ya Mbak Wulan di Malang sih ya. Waduh, selamat. Kamu boleh minum sambil minum. Ini pertanyaan terakhir Mbak Wulan. Saya jadi agak merasa berdosa ini. Pertanyaan terakhir sebentar. Nah ini dari Lasni Abela. Nah, bagaimana caranya mengenal instrumen investasi agar mampu seimbang antara kebutuhan dan investasi? Nah, Mbak Wulan mungkin bisa jawab nih, keseimbangan antara kebutuhan kita habis berapa, investasi berapa, dan cara kita. Nah, jadi memang aku selalu bilang ya sama teman-teman, hidup itu penting untuk mempersiapkan masa depan, tapi juga menikmati hari ini gitu ya. Karena ya apapun kan kita nggak tahu nih apa yang bakal terjadi. Nah, jadi nggak boleh juga dihabis-habisin terus sekarang, nggak prepare sama sekali apa kata nanti, itu juga berbahaya. Atau bener-bener irit sekarang terus nantinya di bener-bener buat nanti aja, diirit-irit sekarang sampai susah juga stres ya. Mbak, nabungnya bener ya, kapan healingnya, kapan healingnya coba. Nah, makanya jadi sebenarnya teman-teman ya, kalau secara teori dalam literasi keuangan, sebenarnya teman-teman wajib banget untuk bisa menabung dan berinvestasi minimal itu adalah 10% dari income-nya teman-teman. Minimal. Itu udah yang paling jelek lah, harus bisa nyisihin 10%. Tapi semakin teman-teman pintar dalam hal ini, semakin berjalannya waktu, semakin tinggi pendapatan gitu ya. Sama kayak teorinya Keynes itu loh. Kalau kita itu pendapatannya masih rendah, memang porsi terbesar itu adalah untuk kebutuhan, iya. Tapi begitu pendapatan kamu naik, walaupun kebutuhan kamu naik, itu nggak perlu sampai naiknya setara sama pendapatan. Jadi kamu tingkatkan terus porsinya. Kalau teman-teman sekarang belajarnya minimal 10%. Buat belajar dulu. Tapi kalau udah canggih gitu ya,
Ya, kita fair-fairan aja nih, Mas Bontot bisa nabung berapa persen nih dari income? Bisa invest berapa persen nih dari income nih? Ya, alhamdulillah sekarang sekitar 20% lah. 20%. Ya, kalau Mbak Alifa udah bisa berapa persen nih dari income? Aku alhamdulillah range-nya sampai 40%, Mbak. Nah, mungkin Karena, karena aku udah lama di dunia keuangan, aku bisa sampai 80% aku ke situ. Nah, bisa lebih pro gitu lagi karena ya. apa ya? Karena habit tadi gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Minimal belajar dulu 10%, setelah itu tingkatkan. Nanti insya Allah bisa ya. Dan itu akan lebih longgar. Financial freedom-nya bisa lebih cepat tercapai gitu. Sebenarnya sedikit Mbak Wulan. Sebenarnya teman-teman mungkin gini, tadi kalau dari Mbak Wulan minimal seenggaknya 10%, oke 10%, tapi kalau budget teman-teman seneng-senengnya 40%, bisa lah dikurangin sedikit dari bener. yang konsumsi Kalau atau seneng-seneng itu seneng-senengnya. kalau bener. Betul. Seneng-seneng itu jadi kita porsinya gini nih. Ada minimal maksimal ya. Jadi kalau sosial minimal 2,5%, dinaikin nggak masalah. Tabungan investasi minimal 10%, dinaikin malah bagus. Cicilan utang maksimal 30%, udah maksimal. Kebutuhan maksimal itu 60. Itu udah maksimal banget, udah kalau bisa turunin. Bersenang-senang gaya hidup lifestyle itu maksimal 20. Kalau bisa turunin. Nah, jadi tinggal menyesuaikan porsinya sesuai dengan kondisi hidup. Benar. Mana yang bisa ditambah, mana yang bisa dikurang ya, Mbak. Bener banget gitu. Oke, saya sepertinya masih harus berguru soal porsi investasi kepada Mbak Wulan dan Mbak. Saya harus menahan nafsu saya gitu ya. Gitu. Saya berharap Mas istri Bontot saya kayaknya banyak healingnya nih Mbak Wulan. Dari cara ngomongnya nih kayak Mas Bontot banyak healingnya atau banyak pengennya nih. Sebenarnya saya ini dari istri saya yang banyak. Kalau ke mall dipegangin ya, biar nggak semua dibeli ya, dipegangin ya gitu. Ini kalau istri Mas Bontot lihat kayak, oh jadi saya gitu nih Mas. Oh iya, jadi kambing hitam ya. Iya. Ntar lebaran kapan Mas? Kayaknya seru banget ngobrolannya ini. Sebenarnya saya pasti pengen lanjut sampai besok pagi, tapi kayaknya waktu sudah harus selesai sekarang. Apalagi Mbak Wulan itu sudah waktunya berbuka puasa di Malang ya. Oke, saya sebelum saya mundur diri, saya mau umumkan pemenang apa namanya yang tadi dapat reksadana, unit reksadana senilai 100.000 buat masing-masing pemenang 5 penanya. Itu ada dari Mbak Rizka Dewi Triani, kemudian @burhanu.din, dan @Deni Fristama, @Lala Siregar 17, dan @lasni.abela. Nah, kalian teman-teman langsung DM aja ke kita, nanti dikasih tahu klaimnya. Terus juga ada 5 pemenang yang sudah sebelumnya buat story IG live atau ikut-ikut komen dan nge-tag teman-temannya. Ada @aroyan_wibowo, kemudian @daning aulia, kemudian ada @serly yuliana, kemudian juga @pratigaaci, @evaliana, @evaliana atri, gitu ya. Selamat buat pemenang. Dan jangan lupa teman-teman yang belum follow IG-nya @investno.id dan juga follow IG-nya @insight.investment gitu ya. Karena kita ada dan banyak. follow IG-nya Mbak Wulan dong Mas Bontot. Wah, Mbak Wulan udah kebanyakan, saya jadi nggak enak. Kita juga pengen mau dong Mbak Wulan. Oh iya, justru ini kan kita nyari followersnya. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Wulan dan juga Mbak Alifa. Senang banget, semoga kita masih ada umur buat ngobrol lagi kapan-kapan, dan kesempatan buat kolaborasi. Juga buat teman-teman yang sudah hadir, terima kasih juga buat yang udah join sama kita pada hari ini. Selamat berbuka puasa dan juga semoga ibadah puasanya juga lancar, dan kita insya Allah udah mau lebaran ya. Jadi saya mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin buat teman-teman semuanya, dan salam, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Adek. Halo dadah teman-teman semuanya. Minal aizin, wal faizin, Mas Bontot, Mbak Wulan, pamit. Sama-sama, maaf lahir batin. Terima kasih.